Hai, kembali lagi dengan saya, Arif Rahman Deni Wibawono, dalam Belajar Bahasa Indonesia, Sekolah Menengah Pertama, kelas 8. Pada video kali ini, kita masih akan meneruskan materi tentang teks berita. Tapi, yang menjadi pokok pembahasan dalam video ini adalah tentang menyusun dan menyunting teks berita. Nah, materi menyusun dan menyunting teks berita ini menjadi sebuah materi penting karena apabila kalian menyusun sebuah teks berita, nantinya berita yang kalian sajikan itu layak untuk dibaca. Nah, untuk bisa menyusun dan menyunting teks berita, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks berita. Dan yang kedua adalah langkah-langkah menyunting teks berita. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks berita. Nah, dalam menyusun teks berita ada setidaknya 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu memilih peristiwa atau kejadian terkini. Seperti kita tahu pada video sebelumnya, salah satu sifat teks berita itu adalah aktual. Nah, aktual itu berarti beritanya harus terkini dan sedang hangat dibicarakan orang ramai, seperti itu. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi pendukung. Nah, dalam mengumpulkan informasi pendukung ini, kalian bisa mencari dari internet, melakukan investigasi, kemudian mewawancarai narasumber, dan lain sebagainya. Setelah itu, langkah ketiga adalah menyusun teks berita. Nah, dalam menyusun teks berita, yang perlu kalian ketahui adalah kelengkapan unsur teks berita dan struktur teks beritanya itu sendiri. Kemudian, langkah yang keempat adalah menentukan judul teks berita. Nah, judul teks berita ini kita jadikan langkah terakhir. Kenapa? Karena judul teks berita itu harus memberikan gambaran garis besar isi beritanya. Itulah alasan kenapa judul teks berita ini kita taruh pada langkah terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah berhasil menyusun teks berita, kita perlu melakukan penyuntingan, yaitu proses penyuntingan ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kebenaran isi berita. Pada tahapan menyusun teks berita tadi, kita ada tahapan mengumpulkan informasi berita. Nah, setelah beritanya jadi, kita harus mempertanyakan lagi, berita ini benar atau tidak ya isinya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita ini berkaitan dengan unsur-unsur berita, yaitu adik simba. Kemudian yang perlu kalian perhatikan berikutnya adalah struktur penyusunan berita. Seperti kita tahu pada video sebelumnya, penyusunan struktur berita ini berbentuk seperti piramida terbalik. Pada kepala berita itu ada unsur adik siapa, dan pada tubuh berita itu ada unsur mengapa dan bagaimana, dan pada ekor berita itu adalah informasi-informasi tambahannya. Seperti itu. Hal keempat yang perlu kalian perhatikan ketika menyunting teks berita adalah penggunaan bahasa. Sebaiknya dalam menyusun teks berita, bahasa yang kalian gunakan itu adalah bahasa yang lugas, tidak bertele-tele, dan hindari bahasa yang menimbulkan interpretasi ganda. Nah, itulah tadi materi tentang menyusun dan menyunting teks berita. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian lakukan latihan mandiri, yaitu carilah sebuah teks berita, kemudian susunlah ulang berita tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, langkah-langkah yang kalian kerjakan seperti ini. Kalian mencari salah satu berita yang ada di internet atau TV. Kemudian kalian analisis unsur beritanya. Setelah itu, dari unsur berita itu kalian susun ulang berita itu dengan bahasamu sendiri. Ketika kalian sudah selesai latihan mandiri ini,
latihan ini bisa kalian kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu untuk mendapatkan umpan balik, untuk mengetahui apakah pekerjaan kalian ini sudah betul atau perlu ada sedikit perbaikan. Seperti itu. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kata-kata mutiara untuk kalian. Jika kalian lelah belajar, maka beristirahatlah. Tapi jangan sampai kalian berhenti belajar. Saya Denny Wibawono, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang belajar hari ini.